Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahan puji hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, abadi, maha tunggal, yang maha berkasih sayang. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, hingga sampai di detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan usia kita dan memberikan keberkahan di dalam usia kita. Dan sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin yang arif dan bijaksana, Sayyidul Anbiya, idola yang seharusnya patut kita idolakan, ialah Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini baru banget upload video lagi karena ada beberapa kesibukan yang harus dikerjakan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doain biar bisa tetap istiqomah upload video, mau itu daily vlog atau sholawat atau apapun video, insyaallah video-video yang diupload adalah video-video yang bermanfaat, ya, yang mengandung maslahat juga buat umat semua. Nah, di video kali ini itu saya akan membahas tentang zakat fitrah. Sekarang kita udah memasuki beberapa hari atau bahkan mau di penghujung di bulan Ramadan, ya. Dan ini di akhir-akhir kebanyakan orang membayar zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, cuman dari tahun ke tahun ini selalu menjadi pertanyaan. Ya, selalu menjadi pertanyaan atau menjadi bahan diskusi. Padahal dari tahun-tahun sebelumnya itu udah dibahas tentang hal-hal seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu kan makanan pokok. Nah, makanan pokok tersebut itu bisa diganti dengan uang. Jadi zakat fitrahnya bukan berupa makanan pokok yang diberikan, tapi berupa uang. Ada juga orang yang mengatakan zakat fitrah yang kita berikan kepada suatu keluarga itu tergantung keluarga tersebut yang membutuhkannya. Misalnya kita mau memberikan zakat fitrah kepada keluarga A. Nah, keluarga A ini berasnya udah banyak, makanan pokoknya udah penuh. Itu yang dia butuhkan bukan cuma beras lagi, tapi yang dibutuhkan itu adalah berupa uang untuk membeli daging, lauk pauk, kue, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan itu boleh, gitu. Padahal saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas Indonesia, ya, yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i, dan juga pendapat daripada Imam Malik, dalam mazhab Imam Malik juga, dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu mereka ketiga mazhab tersebut menolak untuk mengganti makanan pokok itu dengan uang. Ya. Tiga mazhab tersebut itu menolak. Ya, misalnya makanan pokok di negeri selain Indonesia, misalnya gandum. Ya, ada yang makan pokok kayak gandum lalu diganti dengan uang. Ya, karena keluarga tersebut membutuhkan. Maka ini tetap ditolak oleh ketiga mazhab tersebut. Ya, apalagi di Indonesia, kayak Imam Syafi'i, yang kebanyakan Syafi'iyah yang dipakai, maka mau diganti dengan uang, maka ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, kita ikut daripada ada pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh menggunakan uang, ya, boleh menggunakan uang zakat fitrah, tapi dengan hitungan yang berbeda. Ya, misalnya contoh harga beras 10.000, kalau 3,5 liter berarti 35.000. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu hitungannya dilebihin, bisa 40.000. Nah, ini bagi al-fakir yang pernah belajar dan mendengarkan daripada guru-guru semua, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya, mayoritas di Indonesia adalah Syafi'iyah, maka kita mengikuti apa yang telah menjadi mayoritas kebanyakan, gitu. Dan kita pun dari lahir di Indonesia tinggal menggunakan mazhab Syafi'iyah. Tidak mudah kita berpindah mazhab, ya.
dari segi hukum, dari lahir hingga detik ini, puasanya, ibadahnya itu pakai mazhab Imam Syafi'i, tiba-tiba mau zakat berubah jadi ya, Imam Abu Hanifah gitu. Maka ini tidak bisa. Berpindah mazhab tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, dan tidak bisa dalam satu hal tertentu memakai mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, maka para ulama, para guru-guru apa bahasanya itu mengambil jalan tengah gitu. Ya, karena ada perdebatan tiga makanan pokok bisa diganti dengan zakat fitrah, maka mengambil jalan tengah. Kalau emang keluarga tersebut membutuhkan daripada berupa uang, berupa materi, maka bisa diselipkan berupa uang. Jadi tetap makanan pokoknya disalurkan, zakat fitrahnya berupa makanan pokok yaitu beras 3,5 liter, namun di dalamnya disisipkan juga berupa uang. Nah, jadi gini ya, sebelum kita lebih jauh lagi, ya mengapa tidak boleh diganti dengan uang? Inilah makanya ada perbedaan, ya, ada perbedaan dan juga ada yang dinamakan dengan zakat mal. Jangan sampai zakat fitrah ini disamakan seperti zakat mal, ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal ini berupa harta kita, ya, dari penghasilan kita dikeluarin 2,5%. Gitu. Jadi jangan disamakan, hitung-hitungannya pun berbeda. Tidak bisa digantikan makanan pokok dengan uang. Nah, tadi solusinya para ulama, para guru-guru kita, kalau emang kondisinya seperti itu, maka beras ya ketika yang kita kasih 3,5 liter itu bisa disisipkan zakat malnya juga. Itu misal ada 10.000, 20.000 atau 100.000, itu bisa. Itu makanya ketika kita ngeluarin zakat fitrah jangan cuma mengeluarkan zakat fitrahnya doang, tapi zakat malnya pun tetap kita keluarkan. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman semua sahabat villa. Ya, jadi pertanyaan ini setiap tahun atau bukan perbedaan. Jadi gini, pemahaman seperti ini tetap diulang-ulang setiap tahunnya, gitu ya. Jadi apa bahasanya? Ya bukan hal yang baru untuk didiskusikan. Ya, ini udah lama banget ditanyain lagi dan ditanyain lagi. Ya, jadi tidak bisa diganti dengan uang, tetap menggunakan makanan pokok. Itu di Indonesia beras makan pokoknya, maka zakat fitrahnya berupa beras 3,5 liter atau 3,5 liter. Gitu. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh mencampur adukan mazhab. Ya, kalau kita mencampur adukan mazhab repot masanya. Nanti contoh kita ambil contoh sebagai ibadah sholat gitu. Sebelum sholat kita harus wudhu terlebih dahulu. Kalau wudhunya dari syarat sah wudhu, rukun wudhu, bahkan sampai yang membatalkan wudhunya itu kita pakai mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, lalu sholatnya pakai mazhab Imam Syafi'i, maka ini akan jadi kacau. Mazhab ini tidak bisa dicampur adukan. Ya, kalau analogi kalau seperti gado-gado, kalau gado-gado masih enak dicampur. Ya, ada tahu, ada tempe, nah, lain-lain sebagainya deh. Ya, itu enak untuk dicampur. Tapi ini bukan gado-gado, ini hukum di dalam agama. Ya, jadi tidak bisa dicampur adukan, malah nanti ibadah tersebut akan menjadi kacau. Begitupun ini dengan masalah zakat. Maka jangan sampai masalah zakat fitrah ini dicampur adukan. Ya, kita dari awal sudah menggunakan mazhab Imam Syafi'i, maka seterusnya kita gunakan Imam Syafi'i ya. Seperti itu kurang lebih teman-teman semua. Mungkin hanya itu saja video yang diupload kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Ya, apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada saran, ada kritik ataupun masukan, silakan berikan di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi di share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat jauh lebih banyak lagi. Dan jangan lupa kalau emang suka dengan video ini, di like dan juga
jangan lupa di subscribe. Ya, kurang lebihnya minta maaf, minta ridhonya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.